Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum mulai mata pelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekarang kita absen dulu ya, biar ibu tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Kalau ada yang hadir, tolong angkat tangannya lalu katakan hadir. Oke? Farhan Jawas ada? Sandy Maulana tidur ya? Sandy bangun dulu ya. Oke. Gilang Dika hadir? Ricky Zakno ada? Fenly Christopher, Ahmad Maulana Fajri mana anaknya? Oh, di belakang tuh ya. Zetson Tegar, Muhammad Fikri Haulia nggak masuk. Oh, sakit. Ada suratnya nggak? Ada, baik. Oke. Berarti hari ini yang nggak masuk hanya Muhammad Fikri Haulia aja ya. Baik. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi puisi. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Coba, ibu pengen ada yang jawab nih. Jelaskan pengertian mengenai puisi. Coba siapa? Ada mau jawab? Ya, kamu? Bagus. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu materi terakhir yang ada di semester 1 ini. Materinya adalah materi teks eksplanasi. Ada yang pernah dengar mengenai materi teks eksplanasi? Coba, teks apa aja yang sudah kalian ketahui sebelumnya? Ada teks eksposisi, teks narasi, argumentasi, persuasi, teks prosedur, teks ulasan, teks eksplanasi, banyak kan ya jenis-jenis teks itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari teks eksplanasi nih. Tuh. Coba dibuka dulu bukunya. Dibuka dulu bukunya halaman 128. Ya. Jadi fungsi dari kita mempelajari teks eksplanasi ini yaitu agar kamu bisa menentukan informasi apa saja yang ada di dalam teks eksplanasi yang kamu baca. Coba, dalam peristiwa apapun pasti dituliskannya dalam teks eksplanasi. Misalkan nih, dalam fenomena alam, lalu fenomena sosial, budaya, dan lain sebagainya, seperti itu. Peristiwa-peristiwa, misalkan proses terjadinya suatu daerah, suatu kabupaten, lalu juga berkaitan dengan tubuh manusia, masih banyak lagi sebagainya. Misalkan nih, ibu meminta kalian untuk menjelaskan mengenai proses berangkat kalian ke sekolah, seperti itu. Misalkan, coba jelaskan peristiwa yang kalian alami selama dari berangkat dari rumah sampai ke sekolah, seperti itu. Itu bisa juga menjadi teks eksplanasi, gitu kan? Karena berkaitan dengan proses terjadinya sesuatu, seperti itu. Nah, sekarang kalian sudah paham mengenai pengertian teks eksplanasi? Coba dibaca dulu bukunya. Di situ ada tulisannya. Nah, coba ada yang mau baca pengertian teks eksplanasi? Siapa nih?
Ibu tunjuk ya. Shandi, coba Shandi baca pengertian teks eksplanasi yang ada di halaman 128. Ya, apa coba? Ya, betul sekali. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, fenomena alam, sosial, budaya, dan tubuh manusia. Baik, terima kasih ya, Shandi. Terus, sekarang coba baca teks yang ada di halaman 128. Ibu mau kalian temukan dan catat aspek apa saja yang terdapat pada teks eksplanasi itu, dari isi, struktur penyajian, dan kaidah kebahasaan. Ya, catat dulu. Baik, sudah selesai mencatat semuanya? Ya, disimpan dulu ya catatannya ya. Sekarang coba ada yang ingin bertanya tidak mengenai teks eksplanasi? Silakan bagi yang ingin bertanya. Ayo, pertanyaan sebanyak-banyaknya ya. Boleh ya? Apa saja. Yang penting mengenai teks eksplanasi. Siapa? Riki? Ya, kamu mau nanya apa? Oh, oke. Catat dulu ya. Siapa lagi yang mau nanya? Siapa? Farhan? Farhan mau nanya apa? Oke, baik. Nah, berhubung sekarang materi teks eksplanasinya adalah mengenai pengertian teks eksplanasi dan ciri-ciri teks eksplanasi, maka pertanyaannya Riki tadi ya, apa saja ciri-ciri teks eksplanasi? Oke, sekarang Ibu mau kalian bentuk kelompok ya, bentuk kelompok sesuai sama kelompok yang sebelumnya saja ya. Sesuai sama kelompok yang sebelumnya, kalian bentuk kelompok, lalu diskusikan mengenai pertanyaan dari Riki tadi ya. Kalian bisa cari di buku atau di buku sumber lain. Boleh kalau mau ingin ke perpustakaan, mencari-cari buku boleh. Ibu berikan waktu ya. Ibu berikan waktu untuk berdiskusi. 20 menit saja cukup ya? 20 menit ya. Baik, silakan bagi kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait dari pertanyaan Riki tadi, yaitu apa saja ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, kalau kalian sudah selesai, nanti kalian silahkan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya masing-masing kelompok ya. Ya. Jadi nanti kalian kalau sudah selesai, perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan kelas, lalu silahkan untuk menyebutkan hasil dari diskusi kelompoknya. Baik, bisa dipahami? Ya. Oke, silahkan untuk berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, semua kelompok sudah selesai ya untuk berdiskusinya. Jadi sudah kita temukan ciri-ciri teks eksplanasi. Kita rinci saja ya, kita ringkas dari apa yang telah kalian sebutkan tadi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang telah kalian temukan lalu diringkas, yaitu yang pertama, teks terdiri dari paragraf-paragraf. Kemudian setiap paragraf mengusung sebuah topik. Terdapat kalimat fakta dan dirangkai dengan pola kronologis atau urutan waktu atau kausalitas, sebab akibat. Terima kasih bagi perwakilan kelompoknya yang sudah menjelaskan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang Ibu punya soal ya. Ibu punya soal, Ibu bagikan dulu soalnya. Coba dicermati dulu soalnya di situ ya. Jadi di situ ada sebuah teks eksplanasi.
Nah, kalian dicermati dulu, dibaca dulu teksnya itu tentang apa. Nah, kemudian di bawahnya itu ada soal. Coba, soalnya dilihat dulu, ada 5 soal ya, benar ya? Ada 5 soal, kalian kerjakan masing-masing ya. Kalian kerjakan masing-masing 5 soal, cepat ya. Tidak perlu lama-lama, silakan dikerjakan sekarang. Setelah itu kita koreksi bersama. Baik. Sudah selesai semua ya? Ya. Sekarang kita koreksi bersama-sama. Oke, pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud teks eksplanasi? Apa jawabannya? Ya, tadi sudah dijelaskan ya, pengertian teks eksplanasi yaitu sebuah teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu, fenomena alam, sosial, budaya, maupun tubuh manusia. Baik, bagi yang jawabannya benar silakan dikasih nilai 2 ya. Silakan dikasih nilai 2. Bagi jawaban yang kurang tepat atau kurang lengkap dari penjelasan Ibu sebelumnya, tolong diberi nilai 1, poinnya 1 ya. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Mengapa teks di atas termasuk dalam teks eksplanasi? Apa jawabannya? Ya, teks di atas menunjukkan suatu proses terjadinya sejarah perkembangan daerah Kabupaten Bandung. Ya, jawabannya benar? Benar semua ya? Bagus, berarti poinnya 2 semua. Oke. Kalau kurang tepat, misalkan tidak ada daerah kabupaten gitu, misalkan nggak ada kata Bandungnya, atau mungkin menunjukkan sejarah perkembangan daerah gitu, misalkan seperti itu poinnya 1 ya. Ya, karena kurang lengkap gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya nomor 3. Peristiwa apa saja yang dijelaskan dalam teks tersebut? Ya. Peristiwa apa saja yang Ya, ini pertanyaannya hampir sama ya dengan yang nomor 2. Jadi jawabannya boleh sama. Ya, seperti itu. Jawabannya boleh sama. Oh, yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 harus ada ini ya. Kayak mengusung topik suatu fenomena proses terjadinya perkembangan suatu daerah ya, seperti itu. Jadi ciri teks eksplanasi seperti itu. Terus nomor 4. Bagaimana ciri umum teks eksplanasi yang kamu ketahui? Tadi sudah dijelaskan ya bagi kelompoknya masing-masing. Jika jawabannya sesuai dengan penjelasan kelompok masing-masing atau sesuai dengan jawaban bersama, itu benar ya. Jangan sampai ngaco. Lalu pertanyaan yang terakhir. Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi? Ya, isi dari teks eksplanasi yang dirangkum dengan pola kronologis atau kausalitas. Benar semua jawabannya? Ada yang dapat nilai 100? Bagus ya. Ya, nilainya poinnya 2 semua ya. Nilainya poinnya 2. Poinnya 2 lalu dikali jumlah soal. Jumlah soalnya kan 5 tuh. Poinnya 2. 2 kali 5. Kalau nilainya betul semua berarti ada 10 ya. Kalau misalkan salah satu nih, misalkan 2 kan poinnya, berarti 2 dikali 4 gitu, kan salah satu. Jadi berarti nilainya berapa? 8. Kalau misalkan satunya nilainya poinnya 1, berarti 2 kali 4, 8 ditambah 1, itu 9. Seperti itu. Oh iya, Ibu pengen kalian ini ya, bawa satu contoh teks eksplanasi ya.
Bisa nyari di mana aja, bisa nyari di internet, bisa nyari di koran atau majalah atau buku lain, tapi jangan di buku paket ya. Ya, bisa ya. Oke, terima kasih. Baik, cukup sudah pembelajaran kita pada hari ini. Tolong dibaca-baca lagi bukunya. Ya, kita akan bertemu lagi pada lusa. Oke. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya.